Disutradarai Awi Suryadi. Film ini mengisahkan seorang perempuan yang bernama Maya yang mengalami serangkaian teror misterius bersama keluarganya. Teror tersebut bermula setelah kematian ayahnya, yang membuat sang ibu jatuh sakit. Namun ada satu kebiasaan aneh yang dilakukan Sudarsi setiap pagi, yaitu menumbuk lesung kosong. Yang ternyata kebiasaan itu diwariskan oleh kakek Maya. Begini cerita selengkapnya. Kisah ini bermula di tahun 2008. Malam itu seorang wanita yang bernama Sudarsi sedang melakukan ritual dengan beberapa ekor burung gagak. Sembari membaca mantra, wanita itu mencabut bulu burung gagak satu persatu. Setelah semua bulu tercabut, 3 burung gagak itu dimasukkan ke dalam lesung dan ditumbuk sampai hancur. Yang ternyata daging gagak yang telah ditumbuk akan dijadikan bahan sambal makanan warung wanita itu. Semua itu ia lakukan agar warungnya kebanjiran dengan pelanggan. Dengan warna sambal yang menarik, mereka melahap semua makanan sampai tak tersisa. Ramai tenang, Ju. Alhamdulillah. Sang suami turut menemani Sudarsi memantau warung makanannya yang memang tidak pernah sepi. Bahkan semakin hari, warung makan Sudarsi semakin banyak pelanggan yang datang makan ke sana. Malam harinya, Sudarsi sedang sibuk memotong buah naga di atas meja makan. Sementara itu, sang suami tercinta sedang mencuci piring. Taryadi memuji sambal buatan Sudarsi di rumah, namun warnanya tak semerah di warung makan mereka. Sudarsi hanya terdiam dan menghela nafas. Tak disangka burung gagak datang dan bertengger di atas meja. Sudarsi terhenyak melihat hal itu. Ternyata burung itu memberi tanda kepada Sudarsi. Sudah saatnya mempersembahkan korban atas ritual yang sudah ia jalankan selama ini. Sudarsi sudah hilang kendali atas dirinya sendiri. Tangannya mencengkram pisau dengan kuat sembari mendekati Taryadi. Burung gagak hitam masih terus mengawasi seolah menyuruh Darsi membunuh suaminya sendiri, sembari mencuci piring. Taryadi berkata, jika ia bersyukur memiliki istri yang sukses seperti Sudarsi. Dan tiba-tiba, Makasih ya, Ju. Sudarsi tersintak dari lamunan panjang. Ternyata wanita itu masih berdiri di ujung meja dan memotong buah naga. Sosok burung gagak menghilang begitu saja dari penglihatannya. Sudarsi masuk ke dalam kamar tepat di depan cermin. Taryadi menyusul sang istri masuk ke dalam kamar sembari berbicara kepada wanita itu. Sudarsi diam membisu hingga membuat pria itu keheranan. Pria itu menepuk pundak istrinya. Seketika itu, Taryadi langsung memanggil kedua putrinya untuk membantu Sudarsi yang tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba, Meripat wes ketutup raono sing iso nulungi. Taryadi sampai ketakutan melihat istrinya kerasukan setan. Seketika itu, Meripat wes ketutup raono sing iso nulungi. film pun dimulai. 2 tahun telah berlalu tepatnya di 2010. Roni Purnomo yang bekerja di rumah sakit jiwa sebagai dokter spesialis kejiwaan. Ia membawa seorang pasien untuk dipulangkan ke rumah keluarganya setelah menjalani perawatan medis. Yang ternyata pasien rumah sakit jiwa itu Taryadi, suami Sudarsi, yang menjadi gila setelah mengalami trauma malam itu. Di tempat yang berbeda, Maya dan Wulan menggunakan pakaian terbaiknya untuk menyambut kepulangan ayah tercinta. Kebetulan Dokter Roni adalah paman dari Maya, yaitu saudara tiri dari Sudarsi. Pak De, matur suwun sangat Pak De. Roni memberi pesan kepada Maya supaya memantau terus keadaan Taryadi selama di rumah. Ia meminta agar Maya tidak bercerita tentang masa lalu yang menyangkut trauma Taryadi. Sebelum pergi, Roni menanyakan kabar Sudarsi yang sedang sakit keras. Maya menghela nafas panjang. Ia berkata, jika ibunya semakin tak nafsu makan. Malam harinya, di saat makan bersama, Taryadi bertanya di mana istri tercinta berada.
Maya dan Wulan tampak panik mendengar pertanyaan itu. Maya menjawab jika ibu sudah tidur di kamar. Di malam yang sudah larut, Taryadi tak mau memejamkan mata. Ia mendengarkan musik dari tip sembari berdansa dengan sosok Sudarsih. Yang selalu sang pelita hati. Mendengar lantunan musik, Maya mendekati kamar orang tuanya. Tak disangka, ternyata sang ayah sibuk berdansa sendirian di dalam kamar. Di sisi lain, Sudarsih terbaring lemah dengan mata terpejam. Maya tak kuasa menahan air mata ketika melihat ayah dan ibunya dilanda keanehan-keanehan. Maya hendak kembali ke kamarnya. Baru beberapa langkah, suara jendela pecah terdengar dari jendela belakang. Maya langsung membuka tirai jendela dan melihat sosok ayah yang berdiri di halaman belakang. Bapak? Jendela yang pecah itu kini kembali utuh seperti semula. Bapak? Taryadi menoleh ke belakang, sembari menyeringai, seolah ia tak menguasai dirinya lagi. Pria itu berlari kencang ke tengah gelapnya malam. Seketika itu, pagi harinya, makaman Taryadi mendapat kunjungan dari banyak warga sekitar. Maya melihat ada mobil datang, tapi bukan milik Pak Mannya Roni. Dokter itu baru bisa melayat esok hari karena dapat jadwal operasi mendadak. Padi sepertinya baru bisa datang besok. Tak disangka, orang yang turun dari mobil itu adalah Bambang Marni dan Sucipto. Mereka bertiga adalah saudara kandung Sudarsih yang sudah merantau ke kota dan tidak pernah pulang ke kampung halaman. Mesake Maya nek kudu ngurus oma gedene semene. Bambang merasa iba dengan Maya yang tinggal di rumah warisan ayahnya itu. Ia membujuk Sumarni agar memindahkan Maya ke rumah yang lebih kecil. Sucipto dengan lancang berkata, jika rumah sang ayah itu dijual dan uangnya dibagi 4 dengan Sudarsih. Sumarni mengelak jika mereka sudah mendapat bagian warisan masing-masing. Marni menjenguk kakak tercinta di dalam kamar, yang mana ia terbaring lemah tak berdaya. Ia mengusap rambut Sudarsih untuk menenangkan wanita itu. Maya masuk ke dalam kamar dan berkata, jika ibunya hendak istirahat. Marni membisikkan sesuatu ke telinga Sudarsih sebelum diusir keponakannya sendiri. Marni tak henti memperhatikan cermin yang mengarah ke tubuh Darsih. Ia melenggang pergi agar Maya bisa menyekat tubuh ibunya. Bu. Setelah merawat ibu tercinta, Maya keluar untuk menemui tamu yang datang. Bambang Sucipto dan Marni menunggu Maya untuk membicarakan sesuatu dengan gadis itu. Bukan disambut dengan hangat, kedatangan mereka justru mendapat respon tak menyenangkan. Maya dengan tegas mengusir mereka bertiga untuk pergi dari sana. Malah ngusir. Dalam perjalanan ke kota, Bambang dan Sucipto tak berhenti ngomel. Sucipto sangat kesal dengan sikap angkuh Maya yang dinilai mirip Sudarsih. Bambang lebih tertarik membicarakan kondisi Sudarsih yang masih sakit keras. Marni berkata, jika kondisi Sudarsih semakin rumit. Ia menunjukkan potongan rambut Sudarsih yang rontok saat ia mengusap rambut wanita itu. Malam harinya, ketika hujan deras yang disertai angin kencang terjadi, membuat listrik rumah itu menjadi padam. Maya beranjak ke dapur untuk mengambil lampu minyak. Setelah menyalakan lampu minyak, Maya kembali lagi ke kamar, di mana jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Tak tahu dari mana munculnya seekor burung gagak hitam bertengger di ujung ranjang dan membuat Maya terkejut bukan kepalang. Maya mengendap perlahan ingin menangkap burung itu dengan selimutnya, dan tiba-tiba ia bisa melihat lubang menganga di kepala sang ayah. Sementara itu, ratusan burung gagak berterbangan mengelilingi pria itu. Untungnya gadis itu hanya bermimpi dan terbangun dengan nafas sesak. Pagi hari pun datang, di mana pagi itu Maya memanggil tukang rongsokan untuk menjual barang bekas yang berada di gudang belakang rumah. Begitu melihat lesung di tengah ruangan, pria itu menjadi tertarik untuk membelinya dan menambahkan bayarannya hingga 2 juta rupiah. Sama ini saya berani 5 juta, Pak. Derma. Maya menggelengkan kepala
Gadis itu tidak berniat menjual lesung kesayangan ibunya. Cak, ini barang-barangnya yang ini keluarin ya, Cak. Iya. Setelah pria itu pergi, Maya menjalankan rutinitas seperti biasanya. Maya membawa air hangat dan anduk kecil untuk membersihkan tubuh sang ibu. Saat pakaian ibu dibuka, punggung wanita itu tampak membusuk dan dihinggapi banyak belatung. Melihat itu, Maya tiba-tiba bergetar ketakutan. Ia menelpon Paman Roni untuk memeriksa kondisi ibunya. Sang paman segera tiba di rumah itu dan membawa bingkisan kecil untuk Wulan. Wulan sing meriksa ibu. Ketika hendak masuk kamar, sang paman terhenyak dan langsung keluar lagi. Sudarsih yang tidur di atas ranjang seketika itu membuka matanya. Roni berbicara kepada Maya agar cermin di kamar ibunya ditutup dengan kain tebal. Mia menyarankan lebih baik cermin itu dikeluarkan dari rumah. Roni menduga kematian ayahnya ada kaitannya dengan cermin itu. Maya menjadi penasaran dengan perkataan Pak Mannya itu. Roni menceritakan kisah ayah kandungnya yang merupakan kakek kandung Maya. Ayah Roni terkenal memiliki 3 orang istri, namun 2 diantaranya meninggal secara misterius. Hanya ibu Sudarsih yang masih hidup sampai tua. Sementara 2 istri lainnya sampai sekarang jenazahnya tidak diketemukan. Desas-desus mengatakan jika kakeknya menumbalkan kedua istrinya. Roni menceritakan kejadian waktu ia masih kecil. Sang ayah mengatakan jika ia akan menghentikan semua ini. Mendengar itu, Roni jadi bingung apa yang dikatakan sang ayah. Duh projim setan bikayangan. Wikarto adalah penyebab utama dari kehancuran keluarga. Ia menjalankan ritual pesugihan dengan menenggak darah burung gagak. Dengan kain kafan 7 lapis, pria itu mempersembahkan darah dari telapak tangannya sendiri. Perjanjian itu terikat dengan lesung yang menjadi tempat tidur Wikarto. Kawanan aku Falawasi. Sang iblis mengambil alu itu untuk menumbuk tubuh Wikarto hidup-hidup. Roni kecil melihat semua kejadian itu dari cermin yang tersimpan di gudang. Sosok iblis berambut panjang itulah yang disebut sebagai setan perewangan. Wikarto memang memelihara iblis yang selalu diberikan tumbal. Selama menjalankan ritual itu, maka kejayaan dan kekayaan akan menjamin keluarganya. Maya belum mengerti kenapa sang ibu meneruskan pesugihan tersebut. Setelah Roni pulang, Maya mencoba masuk ke kamar ibunya, yang dimana Wulan sedang dipeluk sang ibu tercinta. Hari itu Sudarsih tampak kelihatan tenang dan lebih bersemangat. Ia menunjuk ke arah lemari sembari menyuruh Maya untuk mengambil kebaya. Setelah mengambilkan baju kebayanya, Sudarsih meminta Maya mengganti pakaiannya. Ia membuka resleting gaun belakang ibunya dengan tangan gemetaran karena takut melihat belatung yang menggerogoti punggung ibunya. Anehnya luka menganga di punggung ibunya itu hilang seketika. Darsi seolah tahu dengan pikiran Maya. Ia berkata, kenapa Maya tidak senang melihat lukanya sudah pulih dan membaik. Lo yakin niku prewangan ki? Ketika Roni hendak menuju jalan pulang, pria itu menyetir sambil menelpon seseorang yang dimana ia mengatakan jika ia yakin Sudarsih dikuasai perewangan. Ia meminta kepada orang yang diteleponnya itu untuk memutus perjanjian yang pernah dilakukan sang ayah agar anak keturunan mereka bisa hidup dengan tenang. Ia berhenti ketika palang pintu kereta menutup perjalanannya. Istrinya kembali menelpon pria itu. Tiba-tiba Roni hilang kesadarannya dan berjalan ke arah rel kereta. Dan tiba-tiba, tak diduga Roni dihantam kereta yang melaju kencang. Di tempat yang berbeda, Maya sudah selesai membantu ibunya memakaikan kebaya. Maya dan Wulan langsung memeluk tubuh Sudarsih. Wanita itu berkata, jika ia hendak bercermin sebentar. Di tengah larutnya malam, Maya tersintak dan melihat Wulan tidak berada di atas tempat tidurnya. Ketika Maya hendak mencari, ia melihat sosok anak kecil yang diselimuti kain putih. Maya menghampiri dan membuka kainnya yang ternyata Wulan sedang bersembunyi di dalam kain itu. Gadis mungil itu berkata, jika ia sedang bermain petak umpet dengan sang ibu. Tak disangka di dalam kamar ibunya,
Wulan sedang sibuk bermain dokter-dokteran. Darcy menanyakan mengapa Roni tidak datang ke rumah. Seketika itu Maya mendapat telepon dari istri Roni. Yani marah besar kepada Maya dan langsung mengasih peringatan kepada Maya untuk tidak melibatkan lagi keluarganya. Ternyata Roni dikabarkan meninggal dunia setelah tertabrak kereta. Yani menyalahkan peristiwa ini kepada keluarga Maya. Malam berikutnya, Bambang dan Cipto menyelinap ke halaman rumah Darcy untuk menanam jimat penangkal sihir. Jimat itu harus ditanam dekat kamar Sudarsi dan menghadap ke arah yang sudah ditentukan. Mereka ketakutan mati muda, apalagi dijadikan tumbal pesugihan. Saat Sucipto sibuk menggali, sementara itu Bambang mengamati keadaan sekitar. Mereka tidak menyadari ada sosok iblis yang mengamati mereka. Setelah Cipto selesai mengubur jimat itu, mereka berdua langsung lari kencang untuk pulang. Setelah Sucipto mengubur jimat penangkal di rumah Sudarsi, tak disangka ia malah didatangi sosok iblis perewang. Cipto menjadi panik sembari menodongkan senjata ke arah atas kepalanya, dan tiba-tiba Sucipto langsung menebas pedangnya secara membabi buta. Yang ternyata darah segar terpecik dari tubuhnya sendiri hingga membasahi badan. Tak disangka kaki Sucipto sudah puntung sebelah. Sosok iblis perewangan muncul untuk mengambil potongan kaki Cipto. Tak puas makan kaki kiri, iblis mengerikan itu menarik tubuh Cipto. Dan tiba-tiba di tempat yang berbeda, tak seperti biasa Maya mendapat telepon dari Sumiati. Saat mengangkat telepon, Maya melihat Wulan menyuapi sang ibu dengan sesendok cacing. Maya menapik tangan Wulan hingga membuat gadis mungil itu menangis. Cacing yang dilihat Maya hanya ilusi semata. Sebenarnya Wulan menyuapi bubur untuk ibu tercinta. Tak diduga, malam harinya burung gagak bertengger di ranjang Maya. Ia terbangun dengan perasaan bingung. Maya tak henti berpikir bagaimana burung gagak itu bisa masuk ke dalam kamarnya. Ia mencari sesuatu untuk mengusir burung gagak itu. Maya bisa merasakan sesuatu berada di bawah bantalnya. Ternyata bangkai burung gagak dengan perut terburai membuat Maya muntah melihat hal itu. Dengan tergesa-gesa Maya berlari ke kamar mandi. Naasnya Maya memuntahkan jeroan gagak beserta bulu dan darah segar. Maya semakin panik melihat mulutnya berlumuran darah. Ia berusaha membersihkan darah dengan air, namun darah yang ada semakin banyak. Maya segera sadar, semua yang ia rasakan hanya ilusi semata. Setelah Wulan tidur, Maya memeriksa ibunya di kamar. Tak diduga kain penutup cermin terbuka dengan sendirinya. Dari bayang cermin itu, Sudarsi sedang menyisir rambutnya sendiri secara perlahan. Namun kenyataannya Sudarsi tidur dengan tubuh tak berdaya. Maya mulai curiga dengan cermin itu dan segera membawanya keluar rumah. Ia tak menyadari sosok iblis merangkak dari atas loteng yang mengikuti cermin itu. Maya membuang cermin itu dan berusaha menghancurkannya dengan menipa menggunakan batu besar. Rupanya kaca itu terlalu kuat dan tebal untuk dihancurkan dengan menggunakan kekuatan manusia biasa. Maya sampai kelelahan sendiri untuk menghancurkan cermin itu. Ia melenggang pergi ke dalam rumah dan tiba-tiba pagi harinya, Wulan kembali bermain dokter-dokteran bersama sang ibu tercinta. Maya terhenyak ketika melihat cermin ibunya kembali terpajang di dalam kamar. Wulan berteriak kegirangan dan berkata jika ibu sudah sembuh dari segala penyakitnya. Maya menyadari ada yang tak beres dengan ibunya. Ia meminta Wulan mengambil buah naga kesukaan ibu di dalam kulkas. Setelah Wulan pergi, Maya membujuk ibunya untuk ganti pakaian. Karena kebaya hijau itu sudah dipakai seharian. Darcy bersikeras menggunakan pakaian yang serupa. Ia hanya mau memakai kebaya hijau yang menjadi pakaian kesukaan. Maya menuruti keinginan ibu dan melepas kebaya yang melekat di punggung wanita itu. Tak disangka luka menganga yang ada di punggung ibu kini semakin melebar
dan berwarna hitam kehijauan. Sundari bergumam sembari mengatakan jika sebentar lagi Maya akan mati. Mendengar perkataan ibunya, Maya berlari keluar kamar untuk membawa Wulan pergi. Naasnya Wulan tak mau ikut pergi dengan sang kakak. Gadis mungil itu bersikeras hendak menyuapi ibunya makanan. Wulan terkejut ketika melihat kondisi ibu yang sudah berubah, yang dimana kulit Sundari berubah menjadi hijau. Maya menyeret tangan Wulan agar meninggalkan kamar ibunya. Dengan menggunakan mobil, Maya pergi ke rumah tantenya, yaitu Marni. Malam harinya Maya dan Wulan sampai juga ke tempat bibinya Marni. Wanita itu sudah menghubungi dari kemarin, namun Maya tidak menerima telepon darinya. Marni mengungkapkan jika selama ini ia sudah berusaha melindungi mereka berdua. Demi menyelamatkan Maya, Marni harus mengorbankan Sucipto. Ia meminta Bambang supaya pergi sejauh mungkin dari sana. Wulan bercerita kepada bibi Marni jika wujud ibunya berubah menjadi hijau dan matanya merah menyala. Marni menerangkan bahwasanya Sudarsih yang berada di rumah itu bukanlah ibu Maya lagi. Setan perewangan itu sudah menguasai raga Sudarsih untuk menagih janji. Selama ini Sumarni Bambang dan Sucipto hendak menjual rumah peninggalan kakek Wikarto agar mereka bisa terbebas dari tradisi perewangan. Karena di rumah itulah Karto mengikat janji dengan iblis perewangan. Marni ingat betul kejadian masa lalu. Ia berkata, jika cermin keramat itu seharusnya dibuang ke Laut Selatan. Marni sendiri mulai curiga di saat warung Sudarsih berkembang dengan pesat. Pencapaian yang terlalu cepat dalam dunia bisnis tidaklah wajar. Ia semakin yakin jika Sudarsih meneruskan pesugihan perewangan dari ayahnya Wikarto. Iblis itu selalu meminta makanan berupa tumbal dari mereka yang melakukannya. Marni juga meyakinkan jika Sudarsih menolak memberikan tumbal, yaitu ayah dari Maya sendiri. Marni juga mengatakan jika ia tidak bisa menyelamatkan Sudarsih, namun ia masih punya harapan untuk menyelamatkan Maya dan Wulan. Ia memberikan kendi yang berisi air dari Laut Selatan, yang dimana air itu sudah dimantrai. Marni meminta Maya untuk mengusapkan air itu ke sekujur tubuh Sudarsih, dimulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Ritual itu harus dilakukan sebanyak 7 kali. Jika ritual itu tidak berhasil, maka mereka harus membakar Sudarsih secara hidup-hidup. Marni menegaskan perjanjian itu bisa diakhiri oleh pewaris berikutnya, yaitu Maya sendiri. Setelah Maya pergi, sepertinya Marni mengorbankan nyawanya sendiri sebagai pengganti. Maya melakukan ritual pecah batok. Ia tak menyangka isi batok kelapa itu berupa cairan pekat dan berwarna darah. Dan tiba-tiba kepala Marni terputus dan mengelinding menuruni tangga. Sosok iblis perewangan kini semakin kuat dan tak akan pernah puas dengan darah manusia. Di tempat yang berbeda, Maya sudah sampai di rumah. Ia segera pergi ke kamar ibunya yang ternyata ibunya sudah berubah menjadi siluman. Setelah meminta izin kepada sang ibu, Maya menyiram tubuh wanita itu dengan air kendi. Di waktu yang sama, Wulan menunggu sendirian dengan penuh ketakutan. Sosok manusia muncul dari kejauhan dan mendekati pintu mobil. Sosok itu mengetuk pintu jendela mobil sembari memanggil Wulan. Blue. Tak disangka, sosok itu adalah paman Roni yang sudah mati ditabrak kereta. Maya kaget ketika mendengar suara yang berasal dari mobil. Benar saja Wulan pergi bersama sosok yang menyerupai Roni. Sudarsih bangkit dari tidurnya setelah air kendi menyirami tubuhnya. Tubuh wanita itu melikuk ke belakang. Seketika itu, di tempat yang berbeda, Wulan masuk ke dalam gudang bersama sosok pamannya. Setelah pintu gudang terkunci rapat, sosok itu mulai menampakkan wujud aslinya. Wulan dipaksa masuk ke dalam lesung, sementara Maya mengejar adiknya itu ke dalam gudang. Maya melihat tubuh Wulan yang terbaring di dalam lesung, sementara itu, iblis perewangan berdiri di samping Wulan. Maya, salin karo yangkung. Iblis itu menyuruh Maya untuk saliman dengan Eyang Kakung. Maya berusaha memejamkan mata
agar apa yang ia lihat langsung menghilang. Naasnya, iblis itu mengangkat alu tepat di atas kepala Wulan. Maya terpaksa menuruti perkataan iblis untuk mencium tangan kakeknya. Iblis perewangan itu langsung mengusap kepala Maya dengan lembut. Wulan tersadar dari pingsannya dan berteriak histeris ketika melihat penampakan setan. Maya mengambil alu dan memukul sosok mengerikan itu. Maya menempatkan tubuh ibunya di dalam lesung untuk ditumbuk hidup-hidup. Iblis perewangan di tubuh Darsih mulai memanipulasi pikiran Maya. Gadis itu sama sekali tak peduli. Dan tiba-tiba Maya menghancurkan tubuh ibunya sampai pecah menjadi berkeping-keping. Wulan berusaha menjauh dari sosok kakeknya yang mengincar dirinya. Seiring Maya menumbuk tubuh ibunya, membuat kakek Karto semakin lemah dan jatuh ke tanah. Tepat setelah Darsih mati, penampakan Wikarto ikut menghilang bagaikan debu tersapu angin kencang. Wulan memeluk tubuh sang kakak dan berlari masuk ke dalam mobil. Saat hendak pergi, Maya teringat jika cermin keramat itu masih ketinggalan di dalam rumah. Maya kembali masuk ke kamar ibunya dan mengambil cermin itu. Namun sosok mengerikan kini muncul tepat di belakangnya. Wulan mulai khawatir karena Maya belum kembali. Ia menunggu di dalam mobil dengan rasa ketakutan. Begitu mendengar suara dari arah depan Wulan, dengan sigap menyalakan lampu mobil. Dan tiba-tiba iblis perewangan itu berhasil membuat Wulan keluar dari zona aman. Gadis mungil itu masuk ke dalam kamar, yang dimana Maya sudah berada di dalam cengkeraman ibunya. Melihat lentera yang menyala di atas meja, Wulan langsung melemparkan lentera itu ke tubuh iblis perewangan. Seketika itu iblis perewangan hangus terbakar. Maya menangis melihat tubuh sang ibu terbakar api yang menyala. Mereka berdua berpelukan untuk saling menguatkan hati. Setelah menjelang pagi, Maya dan Wulan membuang cermin itu ke pantai selatan untuk ditenggelamkan ke dasar laut supaya iblis itu tidak muncul lagi. Karena tidak tidur semalaman, Maya dan Wulan memilih istirahat di dalam mobilnya. Wulan terhenyak ketika melihat Maya sudah tak berada di dalam mobil. Ia mencari keberadaan Maya yang ternyata duduk bersila di depan mobil, dan ternyata Maya sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan memakan burung gagak hidup-hidup. Mata gadis itu berubah menjadi merah. Dan film pun selesai. Perewangan merupakan film bergenre horor yang diangkat dari Thread X. Film ini menceritakan tradisi kuno yang bersekutu dengan makhluk halus atau roh jahat demi meraup kesuksesan dan kekayaan. Film ini sangat layak ditonton bersama keluarga tercinta sembari menjalankan ibadah puasa. Terima kasih dan sampai jumpa.